Kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membentuk pos bantuan hukum di desa, kelurahan diharapkan bisa menjamin keamanan bagi masyarakat. Terbatasnya fasilitas komputer di SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan membuat pelaksanaan tes kompetensi akademik atau TKA tahun ini dibagi dalam 2 gelombang. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Selasa 4 November 2025 bersama saya Leonar Patipelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membentuk pos bantuan hukum atau pos bakum di desa kelurahan diharapkan bisa menjamin keamanan bagi masyarakat. Pos bakum hadir sebagai solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan pada sistem hukum di pemerintah desa dan kelurahan. Langkah besar pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menghadirkan pemerataan akses keadilan akhirnya terwujud dengan dibentuknya pos bakum atau pos bantuan hukum di tiap desa kelurahan. Pos bakum bertujuan menyediakan berbagai layanan informasi, terkhususnya konsultasi hukum. Tercatat 1.185 desa dan kelurahan di 10 kabupaten kota kini resmi memiliki pos bantuan hukum atau pos bakum. Kepala Desa Kusu Anwar Lukman menyampaikan, di Desa Kusu Kecamatan Oba Utara pembentukan pos bakum atau pos bantuan hukum telah ada atau resmi terbentuk. Alhamdulillah secara garis besar ya, kalau pos bakum ini artinya ini semua menyangkut dengan persoalan-persoalan hukum dan lain sebagainya. Yang jelas di tingkat kami di tingkat desa itu pun sudah sudah terapkan. Kebetulan di desa kami ini kerjasama dengan Babin Kamtibnas, Babinsa dan lain sebagainya. Ada kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, itu tahapan proses penyelesaiannya yang jelas kami harus selesaikan secara mediasi dan lain khususnya di kantor desa dan lain sebagainya sebelum dia sampai kepada pihak kepolisian. Jadi itu sudah kami terapkan dan kemudian tinggal pemahaman masyarakat yang bagaimana menyangkut dengan proses hukum dan lain sebagainya. Ini itu yang sudah kami terapkan. Nah, tapi yang sejelas kami sangat mendukung dengan program-program yang kemudian diterapkan oleh pemerintah provinsi, daerah, pusat, maupun semua kami mendukung. Karena kami percaya bahwa itu kemudian kembali lagi dengan persoalan kami berpemerintahan, itu kan seperti itu. Jadi yang jelas pasti bagaimana ya dia bisa menciptakan persoalan hukum buat keamanan di masyarakat itu lebih terjamin dan lain sebagainya. Kepala Desa Kusu menambahkan sangat mendukung setiap program-program yang dibuat oleh pemerintah provinsi, terkhususnya dengan adanya pos bantuan hukum atau pos bakum karena bisa menjamin keamanan di masyarakat. Leonar Patipeloi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu pemirsa, terbatasnya fasilitas komputer di SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan membuat pelaksanaan tes kompetensi akademik atau TKA tahun ini dibagi dalam 2 gelombang dengan 3 sesi. Meski demikian, pihak sekolah memastikan seluruh siswa kelas 12 tetap dapat mengikuti tes dengan tertib dan lancar. Kompetensi akademik yang digelar untuk pertama kalinya ini diikuti oleh 78 siswa kelas 12 dan diawasi langsung oleh tim dari kementerian terkait dari pusat melalui Zoom. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan Ismiati Antarani SPDI mengatakan karena keterbatasan jumlah komputer, tes kompetensi akademik dibagi menjadi 2 gelombang dengan 3 sesi. Langkah ini diambil agar seluruh siswa dapat mengikuti ujian. Kita punya jumlah siswa itu 78 seperti tadi sampaikan. Kemudian karena jumlah komputernya itu cuma 23 sehingga kami bagi dalam 5 sesi 2 gelombang. Nah, untuk gelombang pertama itu 3 sesi, gelombang kedua itu 2 sesi. Nah, karena untuk rasio untuk
satu gelombang itu 20 siswa, sehingga kami bagi. Untuk gelombang pertama cuman 3 sesi, kalau 20 berarti kan 60. Nah, sisanya itu untuk gelombang kedua. Pihak sekolah juga telah menyiapkan teknisi untuk memastikan seluruh perangkat komputer dalam kondisi baik, serta jaringan internet tetap stabil selama pelaksanaan tes berlangsung. Tes kompetensi akademik sendiri bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik dan kesiapan siswa saat melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi, serta menjadi standar mutu pendidikan di sekolah. Dengan pelaksanaan yang berjalan tertib, SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan berharap tes kompetensi akademik tahun ini dapat berlangsung sukses dan menjadi pengalaman berharga bagi seluruh peserta. Faradila Sultan Matua, MG Fahri TVRI Maluku Utara melaporkan. Pada pelaksanaan tes kompetensi akademik perdana, para siswa kelas 12 di SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai persiapan. Ujian ini menjadi perhatian khusus karena langsung diawasi oleh kementerian terkait dari pusat. Para siswa kelas 12 SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan dipersiapkan dalam menghadapi tes kompetensi akademik perdana yang pelaksanaannya telah dilakukan selama 2 hari ini. Tes ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengukur kemampuan akademik siswa SMK secara nasional. Pelaksanaan ujian kali ini mendapat pengawasan langsung dari kementerian terkait di tingkat pusat. Pengawasan tersebut memastikan proses pelaksanaan tes berjalan sesuai standar dan objektif tanpa ada intervensi pihak luar. Pihak sekolah juga telah menyiapkan berbagai strategi pendampingan belajar seperti kelas tambahan agar para siswa lebih siap menghadapi tes tersebut. Kan sebelum itu kami melakukan sosialisasi, karena terkait dengan ini siswa itu, karena sementara mereka berada di industri kemarin tuh, jadi kami mengundang orang tua juga melakukan sosialisasi terkait dengan TKA, kemudian dari masing-masing guru wali juga memberikan sosialisasi terkait dengan mapel pilihan wajib, mapel wajib, kemudian mapel pilihan kepada anak-anak walinya itu, sehingga kemudian kami memberikan surat pernyataan kepada orang tua. Kemudian siswa itu memilih mapel pilihan apa yang mereka pilih, baru dikumpul kembali ke pihak sekolah. Nah, mapel pilihan wajib, mapel pilihan itu nanti akan mereka, kalau yang ujian ini kan 2 hari. Hari pertama itu untuk mapel wajib, kemudian hari kedua itu tuh mapel pilihan. Ya, kalau kita SMK itu kan yang wajib. Pilihan wajib itu produk kreatif dan kewirausahaan. Dengan adanya tes kompetensi akademik perdana ini diharapkan para siswa SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus meningkatkan mutu pendidikan vokasi di daerah. Faradila Sultan Matua, MG Fahri TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu. Sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Desa Garojo terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program kemasyarakatan tahun 2025. Komitmen tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di Desa Garojo. Dalam semester akhir tahun 2025, Desa Garojo terus berupaya menjalankan program pembangunan demi mensejahterakan masyarakat desa. Di tahun 2025 ada beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Garojo. Program kemasyarakatan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan perekonomian desa. Pada tahun 2025 ini orang ada pembangunan fisik. Karena kemarin juga efisiensi anggaran, jadi tentunya terkait dengan pembangunan fisik ini juga dia tidak terlalu besar. Nah, untuk Desa Garojo tersendiri ini tahun ini ada 2 pembangunan fisik. Itu pengaspalan jalan yang rumah warga yang menuju di rumah sakit jiwa itu. Terus yang kedua pembangunan gedung sekolah PAUD. Sekolah PAUD. Karena orang ini kemarin untuk sekolah PAUD ini dia masih titip di SD. Gedungnya SD. Kalau dia dalam proses penitipan ini dia tidak bisa dalam peningkatan untuk ke sekolah negeri ini dia tidak bisa. Harus gedungnya pisah dari ini. Kalau kemarin juga ada program pangan dari Bapak Presiden ini, orang untuk program pangan tahun ini untuk pembelian traktor. Karena kemarin ini soal kalau bajak tanah untuk kelompok tani ini, dia lebih cenderung ke kantor pertanian yang di Kepulauan ini. Karena di situ kan cuma satu alat. Jadi ada yang pinjam ke sana. Ya, tentunya masyarakat juga harus menunggu. Jadi solusinya kita harus pengadaan ini. Karena itu bagian dari program pangan salah satunya dari Bapak Presiden. Sekretaris Desa Garojo menambahkan, tahun 2025 juga ada dukungan program dari pemerintah desa di bidang pertanian, yaitu pembelian traktor untuk membantu masyarakat saat bertani. Leonard Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Bahabula Ternate melalui pesan elektronik merilis analisis distribusi curah hujan dasarian 3 Oktober 2025 di wilayah Maluku Utara. Berikut kami sampaikan analisis distribusi curah hujan dasarian 3 per 21 hingga 31 Oktober 2025. Analisis distribusi curah hujan dasarian 3 Oktober 2025, 21 hingga 31 Oktober 2025 di wilayah Provinsi Maluku Utara diinformasikan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Bahabula Ternate sebagai berikut. Pertama, curah hujan di wilayah Provinsi Maluku Utara dominan berada pada kategori menengah, yaitu 51 hingga 150 mm per dasarian. 2. Curah hujan tertinggi terjadi di Ome Tidore Kepulauan, yaitu 203 mm per dasarian. Sedangkan monitoring hari tanpa hujan HTH berturut-turut Provinsi Maluku Utara update per 31 Oktober 2025. 1. Secara umum wilayah Provinsi Maluku Utara mengalami hari tanpa hujan. Kategori masih ada hujan, yaitu 0 hari. Sementara untuk wilayah yang mengalami hari tanpa hujan kategori sangat pendek berkisar 1 sampai 5 hari, yaitu Kayoa, Weda Utara, Sanana, Sula, Morotai Selatan, Morotai Utara, dan Tobelo. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kapan kau masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aib. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Sulawesi Tenggara, pemirsa, peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Kapolda Sultra berkomitmen melakukan pemberantasan narkoba dan menjerat para pelaku dengan hukuman maksimal atau hukuman mati. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Inspektur Jenderal Polisi Didik Agung Wijanarko menegaskan sikap tegasnya terhadap peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara sejak dirinya dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara. Pihaknya telah banyak mendapatkan laporan dari Direktorat Narkoba serta Polres jajaran bahwa peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tenggara kian masif. Berdasarkan data yang dihimpun sejak Januari hingga Oktober 2025, Polda Sultra dan Polres jajaran telah mengungkap kasus narkoba dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 33 kg lebih. Terkait meningkatnya kasus peredaran narkoba tersebut, Kapolda Sultra telah memerintahkan seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polres hingga Polsek, untuk meningkatkan operasi dan penindakan serta menjerat para pelaku dengan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati bagi para bandar dan pengedar narkoba. Selain itu, Polda Sultra membangun kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional serta aparat TNI guna mempersempit ruang gerak jaringan pengedar narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara. Sejak saya menjadi Kapolda, saya menerima laporan dari seluruh Kapolres jajaran. Ternyata Sulawesi Tenggara tidak baik-baik saja. Beberapa hal yang menjadi perhatian saya bahwa ada hal yang kita sedang bersama. Pertama, masalah narkotika. Dari Januari sampai bulan September kemarin, kita sudah melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengedar narkoba itu sudah 30 kilo, sudah lebih dari 30 kilo. Kalau sampai bulan ini berapa bisa sudah 33 kilo. Jadi kami betul-betul konsen berkaitan dengan narkoba itu. Saya ambisi
untuk selama saya menjadi Kapolda, saya ingin ada para pengedar yang dukung mati. Saya sudah tekankan pada seluruh jajaran untuk menerapkan pasal 114 ayat 2. Pasal 114 ayat 2 itu ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Lebih lanjut, Kapolda Sultra pentingnya memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba, terutama bandar dan pengedar yang dinilai layak menerima hukuman berat. Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi terkait, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi menciptakan Sultra yang bersih dari narkoba, demi mendukung upaya nasional dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rolis Agus Wahyudi, TVRI Sultra, melaporkan. Sementara itu dari Sulawesi Selatan, pemirsa, wacana pemerintah pusat yang berencana melarang impor pakaian bekas kembali menuai sorotan tajam. Di Kabupaten Bulukumba, kebijakan ini memicu protes dari para pedagang thrifting. Mereka khawatir langkah tersebut akan mematikan sumber penghidupan ribuan warga yang selama ini menggantungkan ekonomi dari bisnis pakaian bekas impor. Bagi masyarakat Bulukumba, pakaian bekas impor bukan sekedar tren, melainkan bagian dari roda ekonomi. Setiap Jumat di lantai dasar Imakot ICDT Bulukumba, tampak dipenuhi ratusan warga yang datang untuk berbelanja pakaian dan sepatu bekas dari luar negeri. Bahkan warga dari pelosok sengaja datang ke kota untuk beribadah sekaligus berburu barang berkualitas dengan harga murah. Fenomena serupa terjadi di Pasar Raya Cekeng setiap hari Minggu. Sejak pagi pembeli sudah menunggu karung-karung berisi pakaian impor dibuka. Barang-barang itu biasanya didatangkan dari negara Korea dan Jepang yang mereka kenal berkualitas, namun harganya pun terjangkau untuk semua kalangan. Sufri, salah seorang pelaku usaha thrifting yang telah berjualan lebih dari 10 tahun, mengaku cemas dengan rencana pelarangan tersebut. Ia menilai larangan impor akan mematikan usaha kecil seperti miliknya. Sufri menambahkan, meski memahami niat pemerintah untuk mendorong industri tekstil dalam negeri, namun pakaian bekas impor masih sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Kami menolak keras atas kebijakan tersebut karena barang thrift ini merupakan barang yang tentunya sangat memiliki nilai ekonomi untuk diperjualbelikan khususnya di Bulukumba. Ya, tentunya intinya ya janganlah kepada Bapak Menteri Keuangan biarkanlah perdagangan thrift ini tetap berjalan seperti biasa. Bagaimanapun juga ini adalah persoalan perut bagi kami. Menurutnya solusi terbaik adalah kebijakan yang lebih bijak agar ekonomi rakyat kecil tetap berputar tanpa harus kehilangan sumber penghidupan. Dari Bulukumba, Musari Pardi melaporkan. Dan dari Papua Barat, saudara, menjelang 1 hari kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan istri dalam rangka hari ulang tahun Kota Manokwari ke-127, masyarakat tampil dengan antusiasme tinggi. Berbagai persiapan terlihat dilakukan di sejumlah wilayah sebagai bentuk sambutan hangat terhadap kunjungan orang nomor 2 di Indonesia itu. 1 hari menjelang hari H, warga Kota Manokwari turun langsung ke jalan melakukan aksi gotong royong. Mereka membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, dan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah-rumah. Semangat kegotong royongan itu menjadi tanda bahwa masyarakat siap menyambut kunjungan Wakil Presiden dan istri yang akan hadir dalam HUT Kota Manokwari ke-127 tahun. Beragam tanggapan positif pun muncul dari warga. Mereka menilai kunjungan Wapres Gibran menjadi momen spesial sekaligus bukti perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Papua Barat. Penting untuk bisa turun ke daerah Papua, di mana sekarang masyarakat sangat membutuhkan seorang figur pemerintah untuk melihat kami. Sementara itu, pemerintah daerah bersama petugas gabungan TNI Polri terlihat memantau sejumlah titik penting, termasuk lokasi penyambutan dan pelaksanaan acara. Pengamanan dan penataan kawasan kota terus dimaksimalkan demi menyambut kedatangan Wapres Gibran dan istri secara meriah dan teratur.
Kehadiran Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan istri di Manokwari tak hanya menjadi momentum perayaan HUT Kota ke-127 tahun, namun juga menumbuhkan rasa bangga dan semangat bagi masyarakat. Dengan sambutan hangat dan persiapan matang, warga Manokwari siap menyajikan keindahan kota dan keramaian tanah Papua Barat untuk Indonesia. Yosep Hai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Rabu 5 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonard Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.